Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadilah STMNG, yang dimana tugasnya itu adalah saya akan membaca e-book pemrograman web pada bab 7. Baiklah, langsung saja ke bab 7-nya. Modern Front-End Architecture atau SPA. 1. SPA versus MPA. Revolusi navigasi web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah multi-page application atau yang disebut MPA. Dalam model tradisional ini, setiap kali kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sedang kamu lihat, mengirim ke permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru dari awal, mengunduhnya dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kamu sedang menonton TV. Setiap kali kamu ingin mengganti saluran, kamu harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin lalu menyalakannya kembali. Proses ini sangat boros bandwidth karena aset yang sama seperti header, sidebar, dan footer harus diunduh berulang kali setiap pindah halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus-putus karena adanya layar putih atau yang disebut blank screen sesaat di antara perpindahan halaman, yang secara psikologis membuat aplikasi terasa lambat. Sebagai respon terhadap ketidakefisien ini, lahirlah arsitektur single page application atau yang disebut SPA yang dipopulerkan oleh framework seperti AngularJS, React, dan Vue. Dalam konsep SPA, aplikasi web hanya memuat satu file HTML tunggal, biasanya index.html, saat kunjungan pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kamu mengklik menu profil, JavaScript akan mencegat permintaan tersebut mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, bukan HTML utuh, dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Header, footer, dan aset statis lainnya tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat mulus dan responsif, mirip dengan aplikasi natif yang terinstal di smartphone. Mekanisme ajaib di balik SPA ini disebut client-side routing. Teknik pengembangan web di mana navigasi halaman dikelola oleh browser tanpa harus melakukan full page reload. Di masa lalu, URL di address bar browser dikendalikan sepenuhnya oleh server. Jika URL berubah, browser wajib merefresh halaman. Namun berkat HTML5, History API, Push State, dan Replace State, JavaScript kini memiliki wewenang untuk memanipulasi URL tanpa memicu refresh halaman. Ini memungkinkan SPA untuk tetap memiliki URL yang unik dan bisa dibagikan atau shareable links seperti myapp.com/user/123. Meskipun secara teknis pengguna masih berada di halaman fisik yang sama, router di sisi klien bertugas memantau perubahan URL ini dan menentukan komponen mana yang harus ditampilkan ke layar berdasarkan rute yang aktif. Pergeseran tanggung jawab routing dari server ke klien ini adalah salah satu perubahan arsitektural terbesar dalam pengembangan web modern. Namun SPA bukanlah solusi tanpa celah. Ia memiliki serangkaian trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seorang arsitek web. Tantangan terbesar SPA tradisional adalah initial load time yang cenderung lambat, karena seluruh logika aplikasi atau JavaScript bundle harus diunduh dari awal sebelum halaman bisa interaktif. Initial load time. Nanti dibutuhkan sebuah halaman dari web pertama kali mengetik URL atau mengklik tombol pengguna mungkin harus menatap layar kosong atau loading spinner lebih lama dibanding MPA yang HTML-nya sudah siap saji dari server. Masalah ini sangat terasa pada perangkat low-end atau jaringan internet yang lambat.
Selain itu, isu SEO atau Search Engine Optimization sempat menjadi mimpi buruk bagi SPA karena crawler mesin pencari dulunya kesulitan mengindeks konten yang dirender oleh JavaScript. Meskipun kini Googlebot sudah semakin pintar menanganinya, untuk menjembatani kesenjangan antara performa MPA dan interaktivitas SPA, arsitektur web modern terus berevolusi menuju model hibrida. Teknik seperti server-side rendering atau yang disebut SSR dan static site generation yang disebut SSG yang digunakan oleh framework meta seperti Next.js atau Nuxt mencoba menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Halaman pertama dikirim sebagai HTML statis cepat seperti MPA agar mesin pencari senang dan pengguna langsung melihat konten. Lalu dimuat JavaScript, mengambil alih kendali dan mengubahnya menjadi SPA interaktif. Proses transisi halus ini disebut hydration. Memahami evolusi dari MPA ke SPA lalu ke hybrid rendering adalah kunci untuk memilih arsitektur yang tepat sesuai kebutuhan proyek. Apakah itu blok sederhana atau dashboard admin yang kompleks? Kesimpulannya, perdebatan antara SPA dan MPA bukan tentang mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks penggunaan. MPA masih sangat relevan untuk situs yang berorientasi konten statis, seperti portal berita atau dokumentasi, di mana kesederhanaan dan SEO adalah prioritas utama. Sementara itu, SPA adalah standar mutlak untuk aplikasi yang kaya interaksi, atau disebut highly interaktif, seperti media sosial, alat manajemen proyek, dan aplikasi musik streaming. Sebagai pengembang, kamu tidak boleh hanya ikut-ikutan tren SPA karena terlihat keren. Kamu harus bisa menjustifikasi keputusan arsitekturalmu berdasarkan metrik performa dan pengalaman pengguna yang ingin dicapai. Yang kedua, komponen based arsitektur, Lego untuk web. Jika kita membedah cara developer membangun web di era jQuery atau tahun 2010 ke bawah, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about.html, contact.html, dan home.html secara terpisah, seringkali dengan menyalin template atau copy-paste, kode navigasi, dan footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 file berbeda dan mengeditnya satu persatu. Pendekatan ini sangat rapuh, sulit dirawat, dan melanggar prinsip dry atau yang disebut don't repeat yourself. Komponen based arsitektur hadir untuk mengakhiri kegilaan ini dengan mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Dalam filosofi ini, antarmuka pengguna atau yang disebut UI dipecah menjadi potongan-potongan kecil, mandiri, dan dapat digunakan kembali yang disebut komponen. Sebuah tombol adalah komponen, sebuah formulir input adalah komponen, sebuah kartu profil adalah komponen yang mungkin terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen-komponen ini kemudian disusun dan digabungkan atau dikompos untuk membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks, persis seperti menyusun balok Lego. Dengan cara ini, kamu perlu mengubah warna tombol di seluruh aplikasi. Kamu hanya perlu mengedit satu file komponen tombol dan perubahannya akan otomatis terrefleksi di ribuan tempat tombol digunakan. Ini meningkatkan maintainability dan konsistensi desain secara drastis. Untuk mengatur hierarki komponen agar tidak semrawut, industri sering mengadopsi metodologi atomic design yang diperkenalkan oleh Brad Frost. Konsep ini membagi komponen menjadi 5 level biologis, atoms atau elemen dasar yang tidak bisa dipecah lagi seperti label, input, dan tombol, molecules, gabungan atom yang memiliki fungsi seperti search bar, organism, bagian UI yang kompleks dan mandiri seperti header atau product grid, template atau kerangka halaman, dan page, halaman spesifik dengan data nyata. Pola pikir ini membantu tim pengembang dan desainer berbicara dalam bahasa yang sama. Ketika membangun fitur baru, kita tidak langsung berpikir buat halaman baru, tapi rakit molekul dan organisme yang sudah ada. Aspek krusial lain dari arsitektur komponen adalah isolasi atau encapsulation. Setiap komponen idealnya bertanggung jawab atas struktur HTML, gaya CSS, dan logikanya JavaScript. Di masa lalu, CSS bersifat global dan sering bocor merusak tampilan elemen lain. Tetapi dalam arsitektur komponen modern seperti CSS Modules atau CSS in JS, gaya sebuah komponen terkunci rapat di dalamnya. Hal ini memungkinkan developer untuk bekerja secara paralel tanpa takut saling menginjak kode satu sama lain. Komponen tombol milik tim checkout tidak akan terpengaruh oleh perubahan gaya tombol milik tim login meskipun nama kelasnya mungkin mirip. Isolasi ini menjadikan kode lebih tangguh atau robust dan mudah diuji atau testable secara satuan. Hubungan antar komponen diatur melalui aliran data yang ketat
biasanya bersifat satu arah atau yang disebut one way data flow dari induk parent ke anak atau child. Induk memberikan data dan konfigurasi kepada anak melalui props atau properties, sementara anak berkomunikasi balik ke induk melalui events atau callback function. Anak tidak boleh secara langsung mengubah data yang dimiliki induknya, ia hanya boleh meminta perubahan. Batasan ini membuat aliran data dalam aplikasi menjadi sangat terprediksi dan mudah diacak atau traceable. Jika ada bug pada data yang ditampilkan di komponen anak, kita biasanya dengan mudah menelusuri rantai props ke atas untuk menemukan sumber masalahnya. Penting untuk dipahami bahwa transisi ke komponen based arsitektur bukan sekedar perubahan secara menulis kode, tetapi perubahan cara berpikir atau mindset shift. Kita tidak lagi melihat desain web sebagai kanvas datar yang statis, melainkan sebagai sistem desain yang hidup dan modular. Kita belajar untuk mengidentifikasi pola yang berulang dan mengabstraksikannya menjadi komponen generik. Kemampuan untuk melakukan dekomposisi UI, melihat desain kompleks dan memecahnya menjadi pohon komponen di kepala adalah keterampilan paling fundamental yang harus dimiliki dan oleh seorang front-end engineer di era modern. Tanpa kemampuan ini, aplikasi React atau Vue yang kamu buat hanyalah spaghetti code versi baru yang dibungkus dalam sintaks modern. 3. The Virtual DOM, bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan web adalah DOM manipulation. Objek DOM, dokumen objek model di browser dirancang puluhan tahun lalu dan strukturnya sangat gemuk serta lambat. Setiap kali kita mengubah sesuatu di DOM, misalnya element.inner.html sama dengan baru, browser harus melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS atau yang disebut recalculate style, menghitung ulang tata letak geometri atau yang disebut reflow atau layout, dan mengecat ulang pixel ke layar atau yang disebut repaint. Jika aplikasi modern melakukan ribuan pembaruan data per detik, melakukan manipulasi DOM secara langsung dan naif akan membuat antarmuka terasa berat, ketepatan, dan memboroskan baterai pengguna. Untuk mengatasi inefisiensi ini, perpustakaan seperti React mempopulerkan konsep virtual DOM atau yang disebut VDOM. VDOM adalah representasi ringan dari DOM asli yang disimpan dalam memori JavaScript. Bayangkan VDOM sebagai cetak biru atau blueprint arsitek, sedangkan DOM asli adalah bangunan fisiknya. Mengubah garis pada cetak biru kertas jauh lebih cepat dan murah daripada menyuruh tukang bangunan merobohkan tembok dan membangunnya lagi. Ketika data aplikasi berubah, framework tidak langsung menyentuh DOM asli, sebaliknya ia membuat versi baru dari pohon VDOM yang mencerminkan perubahan tersebut. Operasi ini murni terjadi di dunia JavaScript yang sangat cepat, tanpa membebani mesin rendering browser sama sekali. Setelah pohon VDOM terbentuk, framework menjalankan proses yang disebut reconciliation atau algoritma diffing. Algoritma ini membandingkan foto VDOM lama dengan VDOM baru untuk mencari perbedaan atau yang disebut diff yang persis. Ia sangat cerdas dalam mendeteksi perubahan minimum yang diperlukan. Misalnya, jika dalam sebuah daftar berisi 100 item, hanya teks item ke-50 yang berubah. Algoritma diffing akan tahu bahwa 99 item lainnya tidak perlu diganggu. Tanpa VDOM, developer yang ceroboh mungkin akan merender ulang seluruh daftar 100 item tersebut yang merupakan pemborosan sumber daya komputasi yang masif. Setelah perbedaan ditemukan, langkah terakhir adalah patching atau commit phase. Framework mengambil daftar perubahan spesifik tersebut dan menerapkannya ke DOM asli di dalam satu batch yang efisien. Alih-alih melakukan 50 perubahan kecil satu persatu yang memicu 50 kali reflow, framework mengelompokkan semuanya dan menyuntikkannya sekaligus. Hasil akhirnya adalah DOM asli diperbarui dengan jumlah operasi seminimal mungkin. Pengguna melihat tampilan yang berubah seketika, tetapi di belakang layar browser bekerja jauh lebih santai daripada yang terlihat. Inilah rahasia mengapa aplikasi berbasis React atau Vue bisa terasa sangat snappy meskipun menangani data yang kompleks. Namun, penting untuk meluruskan mitos umum bahwa virtual DOM selalu lebih cepat dari DOM asli. Secara teknis, VDOM adalah lapisan tambahan di atas DOM asli, sehingga ia pasti memiliki overhead atau biaya komputasi untuk melakukan diffing. Jika kamu adalah programmer dewa yang bisa menulis kode manipulasi DOM manual yang super teroptimisasi, misalnya menggunakan Svelte yang pendekatannya compiler based tanpa VDOM, hasilnya bisa lebih cepat. Keunggulan VDOM bukan pada kecepatan mentah absolut, melainkan pada kecepatan rata-rata dan maintainability. VDOM memungkinkan developer menulis kode secara deklaratif tanpa perlu memikirkan optimasi manual yang rumit.
dan framework menjamin performanya akan cukup cepat untuk 99% kasus penggunaan. Pemahaman tentang VDOM sangat penting untuk melakukan optimasi performa tingkat lanjut. Terkadang kita perlu membantu algoritma diffing agar bekerja lebih efisien, misalnya dengan memberikan key props yang unik pada elemen daftar. Tanpa key yang unik, algoritma diffing bisa bingung dan menghancurkan membuat ulang elemen yang seharusnya hanya perlu digeser posisinya. Memahami cara kerja si bayangan ini membantu kita menghindari anti-pattern yang memaksa VDOM bekerja terlalu keras, memastikan aplikasi kita tetap berjalan mulus bahkan di perangkat seluler dengan spesifikasi rendah sekalipun. 4. Komponen life cycle. Kelahiran, kehidupan, dan kematian. Komponen dalam aplikasi web modern bukanlah entitas statis, mereka adalah objek yang hidup, bernapas dan memiliki siklus hidup atau life cycle yang pasti. Memahami siklus ini sangat krusial karena kita perlu menjalankan kode tertentu pada momen yang tepat. Secara umum, siklus hidup komponen dibagi menjadi 3 fase utama: mounting atau kelahiran, updating, pertumbuhan atau perubahan, dan unmounting atau kematian. Setiap framework memiliki nama metode yang berbeda, misalnya komponen did-mount di React class atau use effect di React hooks, unmounted di Vue. Tetapi konsep arsitektural di belakangnya tetap sama persis. Tanpa pemahaman ini, kamu akan menaruh kode di tempat yang salah, menyebabkan bug data dan kebocoran memori. Fase pertama adalah mounting, yaitu momen ketika komponen pertama kali dibuat dan disuntikkan ke dalam DOM. Ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan inisialisasi data yang membutuhkan akses ke server atau API eksternal. Misalnya jika kamu membuat komponen daftar pengguna, kamu akan memanggil fungsi fetch/API/user pada fase ini. Jangan pernah melakukan pengambilan data berat dalam fungsi render atau konstruktor utama, karena itu bisa memblokir proses rendering awal dan membuat aplikasi terasa lambat. Mounting hanya terjadi sekali seumur hidup komponen tersebut, kecuali komponen itu dihancurkan dan dibuat ulang dari awal. Fase kedua, updating, fase terpanjang dalam hidup komponen. Fase ini terjadi berulang kali setiap kali ada perubahan pada props atau data dari induk atau state data internal. Ketika pengguna mengetik di kolom pencarian atau server mengirim notifikasi baru, komponen mendeteksi perubahan data dan melakukan render ulang atau re-render untuk memperbarui tampilan. Pada fase ini, sangat harus berhati-hati. Kesalahan umum pemula adalah mengubah state di dalam metode update tanpa kondisi pengecekan yang akan memicu render ulang, yang memicu update lagi, menciptakan infinite loop yang akan membebani browser pengguna. Logika di fase update biasanya digunakan untuk menyinkronkan perubahan, misalnya memperbarui grafik visual saat data angkanya berubah. Fase terakhir dan sering dilupakan adalah unmounting, momen ketika komponen dihapus dari DOM karena pengguna berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Ini adalah fase bersih-bersih jika pada saat mounting kamu membuat timer atau set interval, berlangganan WebSocket, atau menambahkan event listener manual ke objek window. Kamu wajib membersihkannya di fase unmounting, jika tidak proses-proses tersebut akan terus berjalan di latar belakang memakan memori komputer atau memori leak. Bahkan setelah komponennya hilang dari layar, penumpukan proses zombie ini adalah penyebab utama aplikasi SPA menjadi semakin lambat atau laggy setelah digunakan dalam waktu lama. Selain 3 fase utama, ada juga fase penanganan kesalahan atau error handling. Dalam arsitektur modern, kita bisa membuat komponen khusus atau sering disebut error boundary yang bertugas menangkap error JavaScript yang terjadi ketika komponen anak di bawahnya. Jika sebuah komponen mengalami crash karena data yang korup, error boundary akan menangkapnya dan menampilkan UI cadangan atau oops, something went wrong. Alih-alih membiarkan seluruh aplikasi menjadi layar putih kosong, ini adalah jaring pengaman vital yang menjaga stabilitas aplikasi di lingkungan produksi yang tidak terduga. Menguasai komponen lifecycle berarti kita memiliki kendali penuh atas waktu. Kita tahu kapan harus meminta data, kapan harus merespon pengguna, dan kapan harus berhenti bekerja. Dalam paradigma React hooks modern, semua fase ini seringkali digabungkan dalam satu fungsi use effect yang elegan namun membingungkan bagi pemula. Namun, mental model lahir hidup mati tetap menjadi fondasi terbaik untuk membedah perilaku komponen. Sebagai arsitek, tugasmu adalah memastikan bahwa setiap komponen yang lahir memiliki tujuan yang jelas, merespon perubahan dengan efisien dan mati dengan tenang tanpa meninggalkan sampah. 5. Deklaratif versus imperatif UI. Memesan versus memasak. Salah satu pergeseran mental terbesar saat beralih dari pengembangan web jadul, contohnya jQuery atau Vanilla.js, ke framework modern atau React dan Vue, adalah perubahan paradigma dari imperatif ke deklaratif. Dalam pemrograman imperatif,
tanda kutip how to do, kita harus memberikan instruksi langkah demi langkah kepada komputer tentang cara mencapai hasil. Contohnya jika ingin menambah item ke daftar kita menulis, ambil elemen UI, ambil elemen UL, buat elemen LI baru, isi teksnya, tambahkan class, lalu tempelkan ke anak terakhir dari UL. Kode imperatif sangat detail dan manual, kita bertindak sebagai mandor yang mengawasi setiap gerakan mikroskopis dari manipulasi DOM. Pendekatan ini mudah dipahami untuk kasus sederhana, tetapi menjadi mimpi buruk atau unmaintainable saat aplikasi semakin kompleks karena kita harus melacak status DOM secara manual di otak kita. Sebaliknya, pemrograman deklaratif atau what to do fokus pada mendeskripsikan hasil akhir yang diinginkan dan membiarkan sistem di baliknya memikirkan cara mencapainya. Analogi yang paling mudah adalah perbedaan antara memasak sendiri, imperatif, dan memesan makanan di restoran, deklaratif. Saat memasak atau imperatif, kamu harus memotong bawang, menyalakan kompor, dan mengaduk. Saat memesan deklaratif, kamu hanya bilang ke pelayan, saya mau nasi goreng 1. Kamu tidak perlu peduli bagaimana koki memotong bawang atau mengatur api. Kamu hanya peduli pada hasil akhirnya. Dalam kode UI modern, kita hanya mendeklarasikan jika data is loading adalah true, tampilkan spinner, jika false, tampilkan daftar. Kita tidak menulis kode untuk menghapus spinner dan menyisipkan daftar. Framework yang melakukan kerja kasar itu untuk kita. Keunggulan utama dari pendekatan deklaratif adalah predictability atau keterprediksian. Karena UI didefinisikan sebagai fungsi dari state, dengan contoh UI sama dengan fState, kita bisa dengan mudah menebak tampilan aplikasi hanya dengan melihat datanya. Tidak ada lagi bug aneh di mana tombol submit tertinggal dalam keadaan disable padahal formulir sudah valid. Karena kita tidak memanipulasi tombol itu secara manual, tombol itu hanya bereaksi terhadap state is form valid. Ini mengurangi beban kognitif developer secara drastis. Kita berhenti khawatir tentang transisi waktu atau timing transition dan mulai fokus pada logika bisnis dan struktur data. Paradigma deklaratif juga membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan didebug. Dalam kode imperatif, untuk memahami apa yang terjadi, kita harus menelusuri alur eksekusi baris per baris, lalu dia ke sini, lalu dia ubah ini. Dalam kode deklaratif, kita hanya perlu membaca template atau fungsi render untuk melihat peta dari UI. Hubungan antara data dan tampilan yang bersifat eksplisit dan tertulis jelas dalam struktur kode, ini sangat membantu ketika bekerja dalam tim. Karena anggota tim baru bisa memahami struktur komponen tanpa perlu membedah ribuan baris logika dan manipulasi DOM yang tersebar di mana-mana. Namun, abstraksi deklaratif ini menuntut kita untuk melepaskan kontrol mikro. Ada kalanya kita merasa frustrasi karena tidak bisa menyentuh elemen DOM secara langsung untuk melakukan animasi kompleks atau integrasi dengan library pihak ketiga yang masih imperatif seperti D3.js atau Google Maps. Untuk kasus-kasus langka ini, framework modern menyediakan pintu darurat seperti ref di React yang memungkinkan kita kembali ke mode imperatif sejenak, namun seorang arsitek yang baik tahu bahwa ini adalah pengecualian, bukan aturan. Aturan emasnya adalah sync state not DOM. Kesimpulannya, pergeseran ke UI deklaratif adalah evolusi alami untuk menangani kompleksitas antarmuka modern. Ini membebaskan kita dari pekerjaan kuli bangunan atau manipulasi DOM, dengan mengangkat kita menjadi arsitek sejati atau perancang state dan logika. Dengan memahami paradigma ini, kamu tidak akan lagi melihat framework seperti React sebagai cara yang lebih rumit menulis HTML, melainkan sebagai sistem manajemen state yang canggih yang kebetulan menghasilkan UI sebagai efek sampingnya. Ini adalah fondasi dari semua pengembangan front-end skala besar di masa depan. 6. Integrasi keislaman, bangunan umat, dan siklus kehidupan. Konsep komponen-based arsitektur dalam pengembangan antarmuka modern adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan ummah dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam React atau Vue, sebuah aplikasi besar dibangun dari komponen-komponen kecil atau atom yang terdiri sendiri, namun saling bekerja sama membentuk satu kesatuan fungsi. Jika satu komponen sakit atau error, ia bisa mempengaruhi tampilan keseluruhan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam struktur masyarakat Islam, setiap individu, sekecil apapun perannya, adalah elemen vital. Kita belajar untuk membangun unit terkecil atau keluarga dan komponen dengan kokoh agar bangunan atau negara aplikasi dapat berdiri tegak dan bermanfaat.
Mekanisme virtual DOM dan algoritma reconciliation atau pencocokan mengajarkan kita tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri. Virtual DOM menyimpan keadaan ideal dari tampilan, lalu membandingkannya dengan real DOM atau keadaan saat ini, untuk menemukan perbedaan atau diffing, dan hanya memperbaiki bagian yang salah tanpa merombak semuanya. Seorang mukmin hendaknya memiliki virtual DOM spiritual, yaitu standar ideal Al-Quran dan Sunnah, dan setiap hari melakukan reconciliation dengan melihat kondisi aktual dirinya. Jika ada perbedaan antara perilaku aktual dengan standar ideal, ia segera melakukan patch atau tobat dan perbaikan pada bagian yang spesifik tersebut secara efisien, tanpa perlu putus asa menghancurkan seluruh kehidupannya. Pemahaman tentang komponen life cycle, seperti mounting, updating, dan unmounting, adalah metafora teknologi yang indah tentang sunnatullah kehidupan manusia. Kita mengalami fase mounting, kelahiran di mana kita mempersiapkan sumber daya awal, fase updating, kehidupan di dunia, di mana kita bereaksi terhadap perubahan props dan state, ujian dan nikmat, dan akhirnya fase unmounting atau kematian. Dalam React, fase unmounting sangat krusial untuk melakukan clean up atau pembersihan memori agar tidak terjadi kebocoran atau memory leak. Demikian pula seorang muslim harus mempersiapkan husnul khotimah atau akhir yang baik dengan membersihkan diri dari dosa dan hutang sebelum di unmount dari dunia ini agar tidak meninggalkan beban yang merusak di kemudian hari. Pergeseran paradigma dari imperatif, lakukan ini, lakukan itu, menjadi deklaratif, saya ingin hasilnya seperti ini, terserah bagaimana caranya. Dalam UI modern mengingatkan kita pada konsep niyah atau niat dan tawakul. Dalam paradigma deklaratif, kita mendefinisikan state atau niat dan kondisi hati sebagai dan membiarkan framework mengurus rendering tampilannya. Islam mengajarkan bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Jika state hati kita baik, maka UI atau perilaku dan amal zahir otomatis akan terrefleksi dengan baik. Kita fokus menjaga kesucian hati dan niat, lalu bertawakul membiarkan Allah mengatur hasil luarnya sesuai dengan hukum sebab akibat yang telah ditetapkan, tanpa perlu memaksakan atau micromanage setiap detail kejadian di alam semesta. Terakhir, konsep single page application atau SPA yang memberikan pengalaman transisi mulus tanpa reload halaman mencerminkan sifat istiqomah atau keteguhan. Meskipun pengguna berpindah-pindah fitur atau root, aplikasi tetap terjaga dalam satu sesi utuh tanpa terputus. Seorang mukmin yang istiqomah adalah mereka yang imannya stabil dan tidak reload atau reset setiap kali menghadapi masalah baru. Koneksi mereka dengan Allah tetap tersambung atau stateful dalam berbagai situasi kehidupan, menciptakan pengalaman spiritual yang mulus dan konsisten dari awal hingga akhir hayat. 7. Kesimpulan arsitek interaksi modern. Bab ini telah mendefinisikan ulang peran front-end developer dari sekedar penerjemah desain menjadi arsitektur aplikasi yang kompleks. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu kuasai. 1. Navigasi tanpa jeda. Kita memahami bahwa SPA bukan sekedar tren, melainkan standar untuk pengalaman pengguna yang mulus. Pergeseran tanggung jawab dari routing ke server ke klien melalui history API adalah kunci menciptakan aplikasi web yang terasa seperti aplikasi natif. Berpikir dalam komponen, kita meninggalkan pola pikir halaman per halaman dan beralih ke atomic design, memecah UI menjadi komponen kecil yang terisolasi dan dapat digunakan kembali atau reusable. Adalah satu-satunya cara mengelola skala aplikasi yang terus membesar tanpa menjadi benang kusut. 3. Ilusi kecepatan atau virtual DOM. Kita menyadari bahwa manipulasi DOM langsung itu mahal. Konsep virtual DOM dan algoritma diffing adalah inovasi brilian yang memungkinkan kita menulis kode seolah-olah merender ulang segalanya, sementara framework bekerja keras di belakang layar untuk hanya menyentuh bagian yang perlu diubah. 4. Siklus hidup data. Pemahaman tentang komponen lifecycle, mounting, updating, dan unmounting adalah pembeda antara developer yang hanya bisa copy-paste dengan engineer yang tahu kapan harus mengambil data, kapan harus merespon input, dan kapan harus membersihkan memori atau garbage collection agar aplikasi tidak bocor. 5. Deklaratif di atas imperatif. Transisi dari memerintah browser yang disebut imperatif menjadi menjelaskan keinginan yang disebut deklaratif, mengurangi beban kognitif secara drastis. Dengan paradigma UI sama dengan F state, kita harus fokus pada kebenaran data dan membiarkan framework mengurus sinkronisasi tampilan. Dengan kerangka
pikir komponen ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola data yang mengalir di antara ratusan komponen tersebut. Di bab 8, kita akan membahas strategi state management untuk menjaga aliran data tetap waras dan terkendali. Baiklah, sekian saja membaca e-book pemrograman web pada bab 7. Apabila terjadi kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.